Hai teman-teman, selamat datang di Tarot bareng Dira Aprisa. Dan hari ini aku akan ajak kalian untuk menjawab pertanyaan, apa sih sebenarnya pelajaran yang harus kamu pelajarin di dunia. Aku akan pilih 3 kartu yang akan aku taruh di sini. Nanti kalian bisa lihat kartunya, lalu kalian bisa pilih mana yang kalian mau ambil. Alright, terus nanti di setiap kartu kita akan mulai pakai energi check dulu. Jadi kalian bisa lihat apakah ini pile buat kalian atau bukan. Terus kalau misalnya ternyata bukan, kalian bisa pilih pile lain. Dan kalau misalnya selama di reading kita hari ini nggak ada yang sesuai buat kalian, kalian boleh untuk ngelakuin anything else. Kalian nggak harus ambil anything. Atau misalnya kalian, oke Aprisa, aku tetap tertarik buat ngedengerin ini. Sure, silakan ya dengerin. Nanti aku di bagian deskripsi akan kasih timestampnya, jadi kamu bisa langsung milih juga. Alright, so let's start with the first pile. Oke, aku lihat kartu ini. For the first pile, kita punya Spirit Guardian of Winter with Retreat, angkanya 38. Dan untuk pile 2, oke, pile 2 kita pakai ini. Alright, Enchanted Fern Grotto with Refuge, angkanya 16. Dan buat pile 3, let's see. Oke, Daffodil Fairy, New Beginnings. Alright, cool. Oke, aku akan introduce dulu kartunya ke kalian. Moga-moga jelas ya ini. Kalian bisa lihat kartunya. Ini kalau kalian pilih yang pertama. Kalau kalian pilih yang kedua. Kelihatan gak sih? Alright, terus habis itu yang ketiga, Daffodil Fairy, New Beginnings, angkanya 10. Oke, we have beautiful energy right here. Dan kalau kalian udah siap untuk pilih, silahkan langsung ke pile-nya. Halo, selamat datang buat kalian yang pilih pile pertama, Spirit Guardian of Winter dengan Retreat. Aku akan reading dulu pertama energi yang ada di grup ini. Terus kalau misalnya reading bagian energinya ini sesuai buat kalian, feel free to continue dan ambil message yang resonate and leave the rest. So, karena ini adalah general reading, so probably there are some stuff yang memang buat kamu, bukan buat kamu, so that's okay. Tapi nanti aku mungkin akan ya, nanti coba lihat deh how the reading unfold, okay? Alright. Pertama sih energi yang aku dapat buat kalian yang memilih grup ini, I think so many of you yang ada di grup ini akhir-akhir ini sudah menyembunyikan dirinya, enggak sebanyak dulu untuk bergaul dengan orang lain. Jadi mungkin lately, apakah beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir, atau beberapa tahun terakhir kalian lebih banyak menyendiri, lebih banyak untuk fokus ke keluarga, ke diri sendiri, menyembuhkan diri. Energi yang aku rasain seperti itu. Dan mungkin for some of you, beberapa ada yang ngerasa kayak mulai kehilangan kayak siapa sih sebenarnya spark aku tuh apa. Kayak I feel a little bit like forgetting a little bit of who you are. Terus kayak mulai mikir kayak okay, I have been healing, tapi kayak there is something missing. Alright, kalau ini resonate sama kamu, alright, mungkin ini pile kamu, let's see. Dan habis itu aku juga akan ambil 2 kartu lagi. I think di sebelah kiri, aku baru mikirin gimana mau readingnya. So di sebelah kiri kita akan lihat hal yang kamu perlu pelajari. Kemudian nanti kita juga lihat apa challenge-nya dan hasilnya kayak apa. Alright, ini challenge-nya, terus hasilnya. Alright, let's see what we have here. Oke, jadi kalau dalam situasi ini, kalau kalian ngerasa resonate, yang pertama, ini yang kalian perlu pelajari, ada Queen of Cups dan ada The Empress. Wow, interesting. Kemudian ini kelihatan nggak ya? Wow, there are so much feelings right here. Terus habis itu challenge-nya di sini adalah Page of Cups dan outcome-nya adalah the Strength. Alright.
Oh my god, I love this energy. Oh gosh. Oke. Alright, buat kalian yang ada di sini, aku mau cek dulu apakah gambarnya kelihatan semua. Alright, kelihatan semua kok. Oke, cool. So, kalau kalian pilih file ini, hal pertama yang paling striking menurut aku adalah there is so much feeling buat kalian yang ada di sini. Kayaknya kalian yang ada di sini saat ini tuh lagi banyak yang belajar untuk mengelola emosi, belajar untuk menyayangi diri sendiri, belajar untuk istirahat, kayak gitu. Itu yang energi yang kalian pelajari, dan aku salut banget karena kalian memutuskan untuk mengambil jalur ini. Kenapa? Karena belajar untuk mengelola emosi kamu itu nggak gampang. Karena untuk mengelola emosi kamu, itu kamu butuh menghadapi perasaan-perasaan yang sulit, dan bukan nggak mungkin bahwa kamu udah melalui proses untuk melihat luka batin kamu, untuk melihat masa lalu kamu, bahkan mungkin kalian sudah mulai ketemu nih orang-orang di dalam hidup kalian yang kayak, oh iya, aku berkonflik dengan dia dan dia, kemudian ini membuat aku merasa bahwa oh ternyata aku jadi belajar hal baru tentang diri aku, belajar hal baru tentang value aku, seperti itu. Jadi I am seeing energinya yang ada di sini, kayak so many of you. Aku proud banget sih karena ini energinya bagus banget ya. 1, 2, 3, 5 kartu tarot yang aku ambil itu 1, 2, dan 3 ini adalah major arcana. Jadi, dan aku senangnya adalah di sini ada The Empress dan ada The Emperor. So I think kalian yang ada di grup ini, ada The Strength juga. Kalian yang ada di grup ini adalah orang-orang yang dimaksudkan dan ditakdirkan di dunia ini untuk jadi pemimpin, apapun skalanya ya, apakah itu skalanya di keluarga, apakah di komunitas, atau di kantor misalnya, di kerjaan, atau mungkin komunitas tapi yang lebih besar lagi. So I think ini energinya, dan yang kalian perlu pelajari, oke, kita masuk ke topik kita. Yang kalian perlu pelajari, kalian kan sudah retreat nih ya teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, karena ini nyambung antara Queen of Cups sama Page of Cups. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena yang namanya tarot itu ada yang namanya court cards, dan court cards itu bergeser dari page yang paling kecil kemudian ke knight, dari knight ke queen, habis queen ke king, right? Nah, di sini yang kalian perlu pelajari ini levelnya adalah queen, dan di sini juga ada the empress. Jadi I'm feeling such a feminine energy di sini. So kalau kalian sudah belajar untuk masuk ke dalam diri kalian dan explore diri kalian dan perasaan kalian, saat ini yang kalian diminta adalah, beranikah kalian untuk keluar dari cangkang, dari shell yang kalian sudah buat, dari kekun. Ketika kita retreat itu kan kita ngumpet ya, menutupi diri dengan selimut, dengan environment yang yang lebih aman kayak gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, can you go out of that comfort zone? Itu yang kalian diminta untuk keluar. Dan being vulnerable dan honest dengan, okay, this is me, this is my pain, now I am ready to see the world, to see people, untuk mulai lagi berhubungan dengan orang lain, mulai berkomunikasi dengan orang lain, untuk menerima cinta kasih, untuk menerima opportunity, bantuan, dan sebagainya. Karena I think banyak di antara kalian yang masuk ke episode ini mungkin karena habis terluka, habis kecewa, atau mungkin ada major shake up di dalam hidup. Jadi kalian memutuskan untuk masuk dan ngumpet ke dalam crystal ball ini dan melindungi diri kalian sendiri, gitu kan. Nah, itu sebabnya sekarang kalian diminta untuk membuka, karena teman-teman, ini satu aspek yang kalian perlu pelajari adalah connect sama diri feminin kalian, yang mana apapun kalian, apakah kalian perempuan, laki-laki, atau kalian nggak resonate sama satupun itu gitu misalnya. Nah, di sini kalian diminta untuk connect ke sisi feminin kalian. Apa itu artinya? Artinya kemampuan kalian untuk membuka diri, membuka hati, untuk menerima bantuan, ya kan? Untuk menjadi apa adanya. Jadi
Feminine energy ini kita tidak menutup diri dengan cangkang, tetapi kita membuka. Terus Aprisa, nanti kalau aku terluka gimana? Exactly. Karena mungkin banyak di antara kalian yang kemarin itu retreat atau ngumpet itu karena kalian terluka, kemudian kalian penyembuhan kan. Tapi saat ini kalian diminta untuk keluar dari cangkang kalian ini dan untuk kayak nge-gauge alias ngecek gitu. Apa namanya, kayak sebenarnya aku udah siap balik lagi ke dunia luar belum? Gitu pertanyaannya. Alright, jadi Queen of Cups, Cups itu adalah emosi. Di sini kita punya, ini kartu yang aku pakai, Cupsnya namanya Saucers. Jadi ini emosi. Jadi di sini memang pelajaran kalian salah satu yang terbesar di dunia ini adalah belajar untuk mengelola, memanage emosi kalian. Artinya bisa tidak kalian dengan segala emosi yang terjadi itu kalian tetap tenang? Karena kalau kalian lihat kan ini kucing-kucingnya nih tenang ya. Dan apapun yang ada di sekitar kalian, mau ada ikan terbang kah ya kan, atau ada kucing-kucing kecil yang heboh sendiri, bisakah kalian tetap tenang? Nah, nanti kalian keluar pelan-pelan itu bukan berarti kalian harus langsung oke, aku akan menghadapi trauma lagi, aku akan menghadapi major shake-ups in my life gitu. Enggak harus kayak gitu, tapi keluar pelan-pelan, kemudian dicek kayak apakah aku udah siap gitu. Alright, nah challenge-nya memang nanti ketika kalian keluar ke dunia itu ada rasa. Jadi ini tadi aku bilang kan kalau Queen itu kan dia udah maju ya, tapi kalau Page itu kan mundur. Nah, nanti akan ada godaan-godaan untuk kembali jadi versi yang lebih belum heal daripada diri kalian. Tapi teman-teman, jangan khawatir ketika kalian ngerasa kayak oh ternyata aku belum bisa nih menghadapi challenge yang seperti ini, ternyata aku belum bisa menghadapi orang-orang yang seperti ini. Kalau kalian mau mundur, boleh. Tapi jangan sampai zero lagi. Ingat bahwa kalian sudah melalui proses healing, jadi mundurnya jangan jauh-jauh. Karena nanti ketika kalian memutuskan untuk keluar, kalian akan melihat surprise dalam hidup. Kalian akan melihat opportunity untuk heal. Jadi kalau ada hal aneh, ada hal yang bikin kalian ke-trigger dan sebagainya, jangan melihat itu sebagai bentuk kegagalan atau kemunduran, tetapi lihatlah itu sebagai kesempatan untuk belajar dan untuk memperkuat diri kalian. Oke, kenapa? Karena outputnya di sini bagus banget teman-teman. Ketika kalian mastering kemampuan untuk menerima pertolongan, untuk berkreasi, untuk mengekspresikan diri lagi ya. Karena Empress ini kan, di Empress ini sebenarnya kartu untuk ekspresi diri dan sebagainya. Kalian mulai berkreasi, kemudian mulai relax, mulai berani untuk melakukan eksperimen baru, ya kan? Melakukan hobi lagi, jadi enggak masuk ke dalam a place where you are trying to defend yourself so much, tapi mulai opening yourself gitu. Nah, ketika nanti kalian sudah mulai practicing ini, energi-energi yang aku tadi bilang itu, nanti yang akan kalian cultivate adalah kekuatan yang bukan berasal dari rasa takut atau rasa rasa kekurangan, tetapi kekuatan yang berasal dari dalam diri. Bukan kekuatan karena kalian menutup diri, melindungi diri. Enggak sama sekali. Tapi justru kekuatan di mana kalian bisa berdamai dengan kekuatan-kekuatan lain yang ada di dalam hidup. Karena ketika kita hidup di dalam lingkaran bola salju kita sendiri, kita bisa mengontrol ya kan hal-hal yang akan mempengaruhi kita. Tetapi the real healing adalah ketika kita keluar dari cangkang kita dan kita bertemu dengan kekuatan-kekuatan lain. Bisakah kita berdamai dengan energi-energi orang lain yang ada di sekitar kita? Dan bisakah kita memanage dan mengelola resources yang ada di dalam hidup kita, yang mana adalah sebenarnya karakter dari si Emperor ini. Emperor itu kan raja ya teman-teman. Jadi kalau raja itu kan dia punya staff, dia punya tentara, dia punya kerajaan ya kan, punya wilayah dan sebagainya. Bisa nggak kalian yang kemarin sudah belajar melalui retreat ini, kemudian mengelola perasaan kalian itu, nanti kalian akan
masuk ke fase, kalau kalian udah sukses ini, kalian akan masuk ke fase dimana kalian bisa mengelola perasaan kalian. Kalian bisa berkomunikasi dengan lebih baik sama orang-orang yang ada di sekitar kalian. Kalian juga bisa menjalani tugas dan fungsi kalian sebagai pemimpin, apapun bentuk kalian sebagai pemimpin itu. Semoga kartunya gak ketutupan ya. Gitu. Jadi ini hasilnya bagus banget. Dan for some of you, if that resonates, yang pertama adalah kalian akan balancing antara your feminine energy sama your masculine energy. Oke, kalian akan balancing energi itu. Buat kalian yang ngerasa selama ini mungkin gampang tersinggung, terus menutup diri dengan tembok, menutup diri dari cinta dan sebagainya, ini juga akan menjadi sebuah kesempatan buat kalian yang mencari cinta, sebuah kesempatan untuk ketemu dengan your divine counterpart. Oke. Dan juga untuk yang pengen berkeluarga, ini juga kesempatan untuk kalian bisa ketemu kesempatan itu gitu. So, ini reading kalian. Kalau misalnya kalian resonate, silahkan leave jempol. Dan kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Thank you so much for allowing me to read for you. Kalau misalnya ada yang gak resonate, silahkan di let go. Mungkin itu reading buat yang lainnya. Dan kalau ada pile lain yang menarik hati kalian, silahkan lanjutin juga. Thank you for allowing me to read for you. Dan sampai jumpa di reading berikutnya. Dadah! Halo, pile kedua. Kalau kalian pilih Enchanted Fern Grotto dengan Refuge, this is your reading. So, pertama aku akan ambil beberapa kartu. Nanti di sebelah sini aku akan lihat skill apa yang kalian perlu pelajari, lesson apa yang kalian perlu pelajari. Kemudian di tengah aku akan lihat challenges-nya, dan di sebelah kanan aku akan lihat hasilnya. Kalau kalian datang dari pile 1, welcome. Tapi kalau misalnya kalian langsung pilih ke pile ini juga welcome. So, let's see. Pertama aku akan cek energi dulu ya. Kalau misalnya kalian ngerasa energinya cocok ataupun enggak, nanti kalian bisa lanjut dengerin. Tapi kalau misalnya nggak cocok, boleh ganti ke pile lain. Atau mungkin ya continue with your life, right? Atau pilih reading aku yang lainnya kalau aku udah upload lagi. Anyway, first buat kalian yang ada di sini, aku lihat ada beberapa hal. Ada beberapa hal, coba dicek kamu yang resonate yang mana. Boleh pilih salah satu, boleh pilih semua untuk konfirmasi, terserah. Tetapi yang pertama yang aku lihat, dan I'm so sorry banget kalau ini kamu, aku ngerasa di sini ada beberapa orang yang dibuang sama keluarganya. Dibuang artinya kayak nggak diakuin anak lagi, misalnya nggak diakuin adik atau kakak atau apapun. Jadi aku nggak tahu apakah ini terjadinya barusan atau terjadinya lama dan sebagainya, tapi somehow aku merasa ada perasaan ditolak di sini. Itu yang pertama. Dan I think for many of you, kalian sudah banyak berjuang sendiri di dalam hidup. Nevertheless, aku juga nemu ada energi lain yang di sini, yaitu banyak dari antara kalian yang sebetulnya punya intuisi yang sangat tajam. If not, mungkin kalian bahkan punya kemampuan untuk reading tarot juga kayak aku, atau reading energi dan sebagainya. So, if that's you, if that resonates, mungkin ini readingnya buat kamu. Somehow aku ngeliat meskipun kalian berada dalam situasi yang sulit dan menghadapi banyak kesulitan, aku lihat bahwa kalian tidak pernah patah semangat. Kalian tetap kayak berusaha untuk melihat dunia dengan optimistik, melihat bahwa there will be magic, there will be happiness. Jadi ini beautiful banget energinya, meskipun kalian saat ini mungkin ngerasa down ataupun ngerasa kayak challenge banget, kayak luar biasa. You are unicorn. Let me check. Ya, ini adalah unicorn. Jadi you are unicorn. Kalian adalah the beautiful soul in the world yang memang ada di dunia ini untuk mengubah dunia dan untuk bikin dunia ini lebih berwarna. So I really feel that so many of you, mungkin ada juga yang di sini neurodivergent, mungkin punya ADHD, mungkin punya
apa namanya BPD. Ini bukan channel apa namanya diagnosis, tapi kalau misalnya kalian punya itu atau autism gitu, kayak apa namanya, ini konfirmasi aja bahwa you are not wrong dan kalian creating the world itu menjadi dunia yang lebih berwarna. Jadi apapun yang menurut orang lain itu jelek atau salah dari kalian, itu sebenarnya adalah apa yang membuat dunia ini tuh jadi lebih indah. Alright, dan pada saat aku mau shuffling barusan, in the back of the deck aku lihat ini, and I have to show this to you. Ini adalah Queen of Wands, dan energinya ini adalah energi yang sangatlah vibrant, sangatlah beautiful dan confident, very colorful dan passionate, has passion for life. So kalau kalian ngerasa kalian tuh sebenarnya punya passion for life, but people are trying to shut you down, like ini mirip kan sebenarnya energinya. Kalau kalian bisa lihat energi, pasti kalian lihat ini mirip. So this is confirmation for you bahwa kedepannya salah satu hal yang kalian akan pelajari adalah untuk jadi lebih pede menjadi diri kalian sendiri, karena you matter because what you think, what you have itu sangatlah penting untuk di-cultivate in this world. So I'm gonna put this here, okay? King of Wands, King, Queen of Wands, amazing, beautiful energy that you have right here. Jadi pede, dan banyak di antara kalian yang mungkin nggak merasa cocok untuk kerja kantoran. So yes, ini confirmation kalau kalian pengen mulai bisnis sendiri. Maybe this is a skill that you want to cultivate, right? So that sounds like already the reading, right? Oke, yang kalian perlu pelajari Hanged Kitty. How interesting. I actually like the energy. Oke, aku mau cek apakah kelihatan. Cool. Oke. Bentar. Oke, ini agak nggak kelihatan. Oke. Terus hal berikutnya untuk yang kalian perlu pelajari, right, the star, ya kan, major energy di sini. Ini aku jadiin apa namanya challenge card dan background energy, tapi aku akan tambah satu kartu lagi untuk clarification. Oh my god, Magician. Oh my god, I'm so sorry buat kalian yang ada di sini. Outcome-nya nanti aku jelasin. Outcome-nya I love this. 10 of Pentacles, dan oh my god, no way, this is so good. Oh my god, I knew it. Oke, buat kalian yang ada di grup sini, let me explain this for you. This is a really beautiful energy. I'm just gonna check if we are still recording. Yes, we are. Oke, so satu hal yang harus kalian pelajari, yang pertama, itu adalah kalian mesti sabar. Kenapa? Karena seperti yang aku bilang di energy check tadi, adalah bahwa kalian yang ada di grup ini, kalian itu tanda kutip tuh rasanya mungkin kayak lahir di waktu yang salah, di tempat yang salah. Kayak kenapa sih aku kayak gini? Jadi yang kalian diminta untuk pelajari Hanged Kitty ini adalah untuk belajar sabar. Kenapa? Karena tidak semua orang itu akan memahami kalian, akan ngerti cara kalian berpikir, cara kalian bicara, dan sebagainya. Salah satu alasan kenapa kalian dibuang atau dipinggirkan dan merasa berbeda, kayak black sheep of the family dan sebagainya, that's because you are different. So kalian perlu menyembuhkan perasaan bahwa berbeda itu salah. Oke, ini pelajaran terbesar kalian, bahwa berbeda itu tidak salah, dan kadang-kadang kita butuh menunggu timing yang tepat untuk bisa ngomong ke seseorang. Karena nggak semua orang itu akan selalu berada di level pemahaman yang sama dengan kalian. Jadi satu hal yang kalian bisa lakukan adalah mencari komunitas kalian, mencari orang-orang yang bisa memahami apa yang kalian omongin, apa yang kalian rasain, biar kalian nggak merasa sendirian. Karena selama ini kalian selalu berjuang sendirian, ya kan? Satu, right? Satu, sendirian. Refuge juga, refuge kan sendirian, gitu. Jadi kalian ini memang unicorn, memang unik. Jadi kalau selama ini hidup kalian itu rasanya kayak tertunda-tunda, kayak kalian punya mimpi, punya keinginan, sudah mengusahakan banyak hal, kok belum dapat hasilnya. Nah, ini
because of this. Karena ini adalah satu hal yang kalian perlu pelajari adalah divine timing, kepasrahan sama semesta, sama Tuhan, bahwa timing kalian itu mungkin akan berbeda dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kalian. Jadi mungkin kalian akan ngerasa kayak failure at times, but that's not true. Dan ini yang kalian perlu sembuhin, oke? Jadi kalian harus tetap memegang harapan itu. Jadi segala mimpi, tahu kan lagu itu? Lagunya Disney yang zaman dulu. Aduh, jangan nyanyi ya Prisa, jangan nyanyi. When you wish upon a star, make no difference who you are. Ya kan? Oke, suaraku, ampuni aku. Tapi ingat sama mimpi kamu. Apa mimpi yang kamu miliki pada saat masa kecil? Don't let that go. That is your guidance. That is your direction where you need to go. Itu your North Star. Apapun bentuknya nanti akan bermanifestasi dalam hidupmu. Mungkin akan berbeda sedikit, tapi keep that, hold on that, okay? Because it's going to happen. You just need to keep on doing what you're doing, ya kan? Dan jangan menyerah. Dan orang lain itu akan melihat gini teman-teman. Kalau kalian bergelantungan seperti ini, kalian akan melihat dunia dengan cara yang berbeda, ya kan? Kayak kok mulutnya orang kayak gini dan kayak gitu. Kalian akan mendapatkan perspektif yang berbeda. So, orang lain akan melihat kalian berbeda, tetapi juga kalian melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. And this is what you need to accept, karena dua kartu yang di sini ini Holy Major Arcana 1, 2, 3, 4, 5. Ini Major Arcana, artinya energi yang kalian punya itu sebenarnya energi yang besar banget. Not to mention satu-satunya kartu Minor Arcana yang kalian punya di sini ini adalah Ten of Pentacles, artinya ini adalah salah satu kartu yang paling bahagia, paling fulfilled, paling abundant. Jadi hasilnya ya, nih aku cerita hasilnya dulu. Hasilnya yang pertama adalah abundance. Jadi keterpenuhan, keberlimpahan secara materi, secara perasaan, legacy. Jadi kalian juga akan meninggalkan pesan dan meninggalkan apa yang kalian kerjakan di dalam dunia ini kali ini itu akan dikenang dan diingat orang banyak dan akan mempengaruhi hidupnya orang banyak. So keep on going. Dan terus lagi, tadi kan aku bilang ya, kalian di sini berjuang sendirian. Tetapi di sini ada banyak kucing. You are not alone. Jadi setelah perjalanan panjang di mana kalian ngerasa sendirian, di mana kalian harus refuge, akhirnya kalian akan tiba di sebuah titik di mana finally aku nemu tribe aku. Aku nemu orang-orang yang percaya sama aku, komunitas aku, orang-orang yang akan mendukung aku dan akan meneruskan pesan-pesanku, ya kan? Orang yang benar-benar mencintai aku apa adanya, meskipun di luar itu pasti akan tetap ada hal-hal yang mungkin akan mengganggu kalian, hal-hal yang gak sesuai dan gak cocok sama kalian, tapi ignore aja. Kalian, karena apa? Karena kalian akan safe berada di sini bersama orang-orang yang mencintai dan dicintai kalian. Not to mention, kalian di sini juga akan dilindungi dan diberi guidance sama apapun yang kalian percaya. Kalau kalian percaya Tuhan, kalian percaya semesta, spirit dan sebagainya, ini akan melindungi kalian dan akan selalu memberikan kalian petunjuk, ya. Hidup penuh dengan cinta, hidup penuh dengan passion, penuh dengan semangat, ya kan? Dan dipenuhi juga dengan abundance atau keberlimpahan. Ini kan mushroom ya. Mushroom itu kalau di kartu ini adalah Pentacles alias kepenuhan material, ya. Keduniawian itu juga kalian akan dipenuhi. So this is really beautiful. This is really beautiful. Jadi kalau kalian sekarang ngerasa sendiri, ya Prisa, tapi teman aku di mana? You will find them. Tapi ini adalah kamu mesti sabar sama divine timing. Kamu akan dipertemukan sama mereka. Nah, challenge-nya apa? Oke, sekarang kita ngomong challenge. Challenge-nya adalah di sini sebenarnya ini bukan particularly challenge sih, tapi challenge-nya adalah how can you be yourself, how can you stay confident meskipun sebelumnya di dalam hidup you have been shot down. Jadi kayak orang-orang berusaha untuk because people are not comfortable. Kalau misalnya aku ngomong agak belibet, people are not comfortable when they see something or someone different. They are going to drag
to drag people down untuk bikin mereka at the same level. Kalian pernah tahu ini nggak? Kalau kalian lihat ada satu mangkok atau panci yang isinya kepiting-kepiting, ya kan? Itu setiap ada kepiting yang dia merangkak keluar, ya kan? Itu pasti kepiting lain akan menarik dia untuk turun ke dalam. Nah, ini juga karakter komunitas itu seperti itu. Mereka akan berjuang bersama, tetapi pada dasarnya kadang-kadang akan ada yang ditarik ke dalam, supaya tetap ada di dalam panci. Dan ini juga ketika kalian menjadi diri kalian sendiri, yang mana energinya itu sebenarnya sangatlah powerful, Queen of Wands, Magician, itu this can be challenging karena orang akan kesulitan untuk gauging, untuk menyesuaikan dengan energi kalian yang besar, menyesuaikan dengan talent dan gift kalian. Karena as aku tadi bilang di sini bahwa ini banyak kalian yang intuitif juga, yang bisa reading, so maybe ada di antara kalian yang sudah sadar bahwa ini dua-duanya ini sebenarnya kartu yang intuitif ya. Jadi ada yang udah sadar bahwa aku tuh sebenarnya bisa macam-macam hal loh Aprisa. Aku ini swords ya, ini dandelion ini kalau di kartu ini representing swords, ini saucer representing cups, kemudian branches representing wands, dan mushroom ini representing pentacles. Jadi sebenarnya kalian itu bisa alchemizing all the different things yang kalian punya di dalam hidup. Kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi itu sebetulnya kalian jago, kalian bisa mengendalikan ini untuk menjadi sesuatu yang bermakna dan berharga gitu. Nah, masalahnya kebanyakan orang tidak menggunakannya, walaupun mereka mungkin juga bisa, tapi mereka memilih untuk tidak menggunakannya. Kenapa? Karena mereka takut untuk menjadi mencolok. Ya, ini kan mencolok ya. Kalau kalian mencolok, itu kan biasanya memang ya gitulah, ya biasalah. Nah, jadi memang ini kalian ditanya, do you dare? Apakah kamu berani untuk stay true to yourself, which is mencolok itu tadi, gitu kan? Apakah berani? Nah, memang itu challenge-nya. Challenge-nya adalah apakah kalian berani untuk menjadi diri sendiri dan membiarkan diri kalian untuk menjadi versi paling penuh, paling bahagia, dan paling kuat dari diri kalian sendiri. Karena aku nggak tahu berapa di antara kalian yang pernah dibilang gini, kayak kamu tuh sebenarnya energinya gede banget loh, kamu tuh sebenarnya berpotensi banget loh. Yes, mereka bener, kalian tuh berpotensi banget. Itu sebabnya orang-orang mungkin ada yang takut sama kalian kalau kalian mencapai potensi terbesar kalian. Itu sebabnya some people might have tried to drag you down supaya kalian gak growing too big. But the thing is, when you grow big, kalian akan attracting new people yang lebih supportive sama kalian, yang mau dengerin message kalian, yang appreciate your differences, right? Dan akan mencintai kalian apa adanya. So this is a really beautiful energy. I'm so honored aku boleh reading ini buat kalian. Keep on going. Ada divine timing di sini. Kalian belajar untuk percaya sama divine timing. Lanjutin untuk belajar memegang mimpi kalian dan harapan kalian. Jangan putus. Jangan putus. Jadi diri kalian sendiri, apa adanya, jujur. Proses untuk menjadi diri sendiri itu dan membiarkan diri untuk menjadi diri sendiri itu memang menakutkan, tetapi kalian bisa dan kalian berani. Queen of Wands adalah kartu yang sangat berani, courageous, dan Magician adalah kartu yang paling resourceful, yang bisa menggunakan segala hal yang dia miliki untuk mengubah apa yang ada di sekitarnya untuk menjadi lebih baik. Oke? Kalian sudah dijanjikan tribe, dijanjikan komunitas, orang-orang yang sayang sama kalian, bahkan ada abundance juga di sini, dan ada ketenangan. Kalian lihat kucingnya ini, dia gendut dan duduk di atas. So this is beautiful energy for you. I'm so happy for you. Dan kalau misalnya ini resonate sama kamu, kalian mau claim message ini, feel free untuk nge-like dan subscribe ke YouTube aku. Thank you so much for allowing me to read, dan all the best for you. Sampai ketemu di reading selanjutnya. Dadah, good luck. Halo, pile ketiga. Kalau kalian pilih Daffodil Fairy with New Beginnings dengan angka 10, this is your reading. Thank you so much for choosing your pile. Kalau kalian datang dari pile 1 atau 2, welcome. Let's see. Pertama tapi kalau kalian langsung ke sini juga welcome banget. Aku pertama akan ngecek dulu energi kalian, kemudian kalian nanti bisa kayak, oke, aku
resonate nih atau nggak resonate nih. Nanti kalau misalnya resonate bisa kalian terusin, tapi misalnya kalian nggak resonate juga boleh berhenti atau boleh ganti pile. Dan kalau kalian ngerasa kayak nggak terlalu resonate tapi aku mau dengerin nih Aprisa sambil nemenin nyetir atau apa, feel free banget. So first aku akan cek energi apa yang kalian perlu pelajari dulu. Tapi sebelum itu cek energi ya. Ada beberapa karakter yang aku lihat yang milih pile ini. Cek apakah ini resonate sama kalian. Yang pertama, ada banyak di sini yang masih muda. Oke, jadi energinya memang masih young banget. Apakah kalian barusan lulus kuliah atau bahkan mungkin masih kuliah. Terus ada juga yang baru memulai kehidupan baru atau lagi transisi. Contohnya barusan nikah atau barusan punya anak atau mungkin baru pindah atau mau pindah. Jadi kayak bener-bener something start. Or mungkin ada juga yang diantara sini kalian barusan di lay off. So this is actually a new beginning. Apakah kalian barusan masuk relationship ataukah barusan keluar dari relationship? Then this is the energy right here. Itu yang pertama. Yang pertama umur, yang kedua tadi lagi di transisi, di awal baru. Nah, grup yang ketiga yang aku rasain ada di sini adalah kalian yang dalam hidupnya itu sering pivot, jadi sering berubah, jadi sering punya new beginnings dan new beginnings dalam hidupnya. Kalau ini resonate sama kalian, let's continue. Aku lihat di sini kalian sebenarnya orangnya optimis. Kalaupun kalian sekarang lagi ngerasa low, aku ngerasa kalian sebenarnya orangnya optimis, orangnya happy, happy dan lucu, joyful, banyak ketawanya kayak gitu. Jadi mungkin orang akan mikir kalian happy terus juga bisa, right? So what you need to learn, oh my god, reading hari ini ya teman-teman, kartunya besar-besar. Kalian yang harus kalian pelajari adalah The Chariot sama Ace of Pentacles, Ace of Mushroom. Challenge-nya adalah wow. Challenge-nya adalah Nine of Wands, how interesting. Terus habis itu hasilnya adalah oke, 1 dan 2. Oke. Alright, hasilnya adalah yang pertama King of Cups. Aku suka King of Cups, beautiful energy. Oh, the Fool. I love this. Oh my god. Okay, this is so cool and so cute. Okay. Alright. Oke, teman-teman yang ada di grup ini. Pertama, aku lihat sebenarnya energi kalian ini menarik banget karena memang asli muda banget energinya, tanda kutip ya. Jadi di sini aku lihat ada new beginning, kemudian di sini ada Ace of Mushroom. Ace of Mushroom itu adalah Ace itu kan nomor 1 ya. Jadi memang beginning. Terus habis itu di sini ada The Fool juga. The Fool tuh artinya bukan bodoh ya, tapi kayak ini memang kartu pertama di dalam tarot, so this doesn't mean kamu bodoh atau apapun, enggak sama sekali. So this is very interesting energy karena memang kalian yang ada di sini memang berjiwa muda banget sebenarnya. Nah, apa yang kalian perlu pelajari? I think kalau kalian ada di sini dan kalian termasuk golongan yang suka berubah-ubah, suka memulai hidup baru, bikin manuver-manuver yang kadang-kadang bikin orang jantungan, apa yang kalian perlu pelajari di dalam hidup ini sebenarnya bukan untuk berhenti berubah atau untuk berhenti mengambil resiko, itu enggak sama sekali. Bukan. Jadi kalau kalian misalnya pernah dibilang sama orang kayak, kamu nih nekat ya, kamu nih berani ya, kamu nih nggak mikir ya, kamu nggak responsibel dan sebagainya. Kalau kalian pernah denger ini atau kamu masih kecil mana bisa kamu kayak gitu. No, sama sekali yang kalian harus pelajari di dunia ini bukan untuk berhenti mengambil resiko, tetapi atau oh kalian tuh harus slow down, oh kalian tuh harus lebih calm, lebih ya, all these nasihat-nasihat yang kadang-kadang bikin jengah dan bikin mungkin kalian kayak aku jadi nggak ngerasa bebas gitu loh. Ya, aku jadi nggak ngerasa bebas, aku malah jadi kepikiran karena yang aku lihat di sini adalah
aku tuh jadi mikirin kata-katanya orang lain. Aku tuh jadi mikir, aku nih bener apa enggak. Ini dia juga pakai apa namanya, ini bukan sorban ya. Dia kayak terluka gitu loh. Jadi kayak pikirannya dia tuh luka. Kenapa? Karena mungkin diantara kalian banyak yang disalahin. Kayak kenapa sih kamu berbuat gini, berbuat gitu, kayak keputusan kamu. Terus itu tuh jadi bikin kalian mikir, oh jangan-jangan mereka bener ya. Jangan-jangan aku yang salah nih. Jangan-jangan aku harusnya begini dan begitu. Jadi kayak ada uh, ini Nine of Wands. Jadi ada beban-beban yang mana ini bukan milik kalian gitu. Tapi tanda kutip ini karena mungkin orang di sekitar kalian ada yang projecting gitu kan. Makanya kalian terluka sama sesuatu yang bukan milik kalian sendiri sebenarnya. Ya. Ini yang aku rasain. Jadi ini challenge-nya. Orang-orang akan ngomong dan akan membebani kalian. Mungkin banyak di antara kalian juga yang apa namanya ngerasa kayak aku kan punya responsibility. Aku kan harusnya bertanggung jawab. Aku harusnya adulting dong. Masa aku kayak gini terus gitu. I think ini adalah pikiran-pikiran dan kecapean yang saat ini sedang kamu alami. Nanti coba kita lihat ya, siapa tahu kita dapat advice-nya. Nah, yang kalian perlu pelajari di sini itu bukanlah untuk berhenti bergerak, tetapi Chariot. Chariot ini adalah the card of movement. Artinya kalau memang kalian punya ritme yang cepat, ya, kalau kalian ritmenya memang cepat, kalian ini memang kalau berpikir itu cepat, kalau bertindak cepat dan sebagainya, yes, okay, keep it. But yang namanya chariot ini dia ditarik oleh dua. Jadi dia naik kereta, kemudian dia ditarik sama dua binatang. Nah, ini aku tunjukin, dia ditarik sama dua binatang. Supaya apa? Supaya stabil. Jadi kuncinya, ini juga di sini ada Ace of Mushroom, Ace of Pentacles. Artinya adalah kecepatan kalian itu bukan masalah. Yang masalah itu bukan kecepatannya, tetapi kestabilannya. Jadi meskipun kalian bergerak dengan cepat, kalian bergerak dengan stabil. Itu yang penting. Belajar untuk jadi gini, kadang-kadang orang nanya, Kak, apakah aku lebih baik cepat atau aku lebih baik steady ya Kak ya? Pertanyaannya bukan ini atau itu, tetapi bagaimana caranya supaya aku bisa ini dan itu. Jadi gimana caranya supaya aku bisa cepat dan steady dan stabil. Pergerakanku itu stabil. Meskipun aku bergerak cepat, aku stabil. Dan pada saat aku bergerak cepat, aku menginvestasikan diriku, energiku pada sesuatu yang tangible. Ace of Mushroom. Di kartu ini, mushroom itu adalah pentacles. Pentacles ini energinya stabil dan energinya padat, ya, solid. Jadi kalian meskipun bergerak dengan cepat, tetapi fokus pada hal-hal yang nanti kedepannya itu bisa membawa kestabilan dalam hidup kalian. Sesuatu yang memang investasi yang kalian bisa gunakan untuk jangka panjang. Tapi Aprisa, aku kan nggak tahu apakah yang aku mau lakukan ini bisa mengarah ke jangka panjang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gini teman-teman. Kembali ke gambaran besar di dalam hidup kalian. Apa yang kalian inginkan? Kalian itu jiwa kalian di dalam hidup ini itu pengen belajar banyak hal sebenarnya. Jadi for so many of you, I think apapun yang kalian pelajari pada saat ini itu nanti kedepannya itu bisa menjadi komponen dari masa depan kalian. Jadi kalian nggak harus memilih di titik ini. I think banyak dari kalian yang ingin kalian lakukan itu kalian nggak harus milih, karena nanti semuanya bisa stack up, jadi bisa numpuk gitu. Apa yang kalian pelajari ditumpuk dengan hal lain yang kalian pelajari dan seterusnya sampai nanti akhirnya menjadi sebuah kemampuan yang komplit gitu. I hope that makes sense. Jadi misalnya kalian tertarik banyak hal yang kelihatannya tidak berhubungan, itu nggak apa-apa, karena nanti yang kalian pelajari itu nanti akan bisa kalian kombinasikan di setiap fase, setiap hal yang kalian pelajari itu nanti kedepannya itu bisa kalian pakai. Oke, itu. Kemudian hasilnya apa?
hasilnya ini menarik karena si King of Cups ini dia megang ikan yang besar. Apa namanya? Jadi di sini kalian akan nemuin bahwa skill-skill yang kalian pelajari itu nantinya akan bisa membantu kalian untuk mendapatkan ikan yang besar. I don't know if this makes sense. Dan juga akan bisa membantu kalian untuk belajar apa ya? Ini kan air ya teman-teman. Air itu kan bergerak ya, kalau di sungai gitu kan dia bergerak, di laut dia juga bergerak gitu kan. Kalian akan belajar nggak hanya cara untuk menavigasi pergerakan air atau pergerakan hidup ini, kemana emosi kalian, itu kalian nggak cuma belajar itu, tapi belajar untuk establishing a throne atau sebuah tahta di atas kehidupan yang selalu bergerak itu ya. Jadi kalian punya tempat jadi kalian akan menemukan kestabilan di situ, but at the same time tanpa kehilangan freedom and your childlike energy. Jadi ini bukan childish ya, tapi childlike energy. Artinya keberanian kalian, passion kalian terhadap hal-hal, terhadap dunia, terhadap kesempatan, terhadap hal-hal lucu yang menarik di dunia, itu kalian akan tetap bisa memiliki ini. Karena apa yang membuat kalian berwarna itu adalah your movement, adalah your young and childlike energy, excitement itu. Dan ini bukan energi kalian. Karena coba deh kalian lihat ke 6 kartu ini, kayak mana yang energinya paling off? Ini kan? Because this is not your energy. This is your energy. This is your energy. This is not your energy. Ketika kalian ngerasa kayak bogged down, like feeling like aku nggak punya energi, aku ini. Nah ini coba cek lagi, apakah ada pendapat orang yang kalian terlalu dengarkan, terlalu kalian masukin hati, yang membuat jadi beban, padahal sebetulnya itu bukan belief kalian, itu bukan kepercayaan kalian, bukan apa yang kalian ingin lakukan dalam hidup. Nah ini pelajaran yang kalian perlu lepaskan. Orang akan selalu ngomong, teman-teman, tetapi meskipun mereka ngomong, kalian yang berhak untuk memilih mana saran yang mau kalian dengar atau enggak. Nasihatnya adalah bukan untuk berhenti bergerak, bukan untuk berhenti melambat, tetapi untuk ngecek dulu nih, is this something that I want to invest my time and energy in, ya kan, atau tidak, ya kan. Dan pastikan pada saat kamu berjalan, pada saat kamu bergerak, kamu tetap stabil. Nanti kalau kamu sudah berlatih untuk berjalan dengan stabil di sini, kamu akan tiba di titik di mana kamu bisa berjalan suka-suka. Dan pada saat itu akan ada burung kecil ini yang mendampingi kamu. Aku nggak tahu bentuknya apa. Apakah kamu jadi lebih percaya sama diri kamu sendiri, lebih percaya sama Tuhan, atau apapun yang kamu percaya, untuk memastikan bahwa kamu baik-baik aja dalam perjalanan kamu untuk mengeksplor dunia ini dan mencoba pengalaman-pengalaman baru. This is a beautiful energy. Jangan berhenti, jangan bogged down ya, jangan, energinya tetap kayak gini, di maintain dan tetap berani untuk bergerak. Kalau ada sesuatu perasaan yang bikin kamu merasa takut, then check again, is this actually your feeling, atau is this someone else's trying to project their own fear kepada kalian. Okay, because this energy is tiring, dan kamu pasti tahu lah energi ini. Mungkin kamu tahu juga orang-orangnya gitu kan. Mereka maksudnya mungkin baik, tetapi setiap orang itu punya rasa takutnya mereka sendiri, dan mereka juga pengen yang terbaik kan untuk orang yang mereka sayangi. Itu sebabnya kadang-kadang tanpa sengaja justru kata-katanya malah bisa menyakiti kita gitu. So, itu jangan berhenti bergerak, pertahankan kestabilan, kemudian percaya bahwa kedepannya nanti kalian akan apapun yang kalian, pergerakan kalian, kecepatan kalian, itu bukanlah sesuatu yang harus kalian tinggalkan, tetapi itu adalah sesuatu yang kalian harus master. Bagaimana caranya cepat dan stabil. Oke?
Alright, so I'm so happy to see this. I'm seeing that you have a new beginning in your life. Mungkin kalian baru starting something new, atau mungkin kalian lagi dalam situasi seperti ini. Don't worry, it's going to get better. Asal kamu kembali ke energi asli kamu, which is so beautiful. So thank you so much for allowing me untuk ngebaca buat kamu. Take what resonate and leave the rest. Dan kalau kamu suka dan cocok, silahkan like video ini dan jangan lupa subscribe biar kamu bisa dapetin video-video berikutnya. Sampai ketemu di reading selanjutnya. Dadah.